ala umri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah pembandingan mazhab Bapak Dinil dan teman-temanku yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi yang berjudul contoh praktis kajian muqaronah. Langsung saja yang pertama ada masalah niat. Para fuqaha sependapat niat adalah merupakan salah satu rukun dalam semua niat, yang berarti suatu amal ibadah tanpa disertai dengan niat dianggap tidak sah. Tetapi timbul perbedaan pendapat dalam kalangan fuqaha. Apakah dalam muqaddimatul ibadah seperti wudhu, niat dianggap menjadi salah satu rukunnya atau tidak? Dalam masalah ini, para fuqaha terbagi pada dua golongan. Yang pertama ialah golongan jumhur fuqaha atau mayoritas berpendapat niat adalah merupakan salah satu rukun wudhu. Sedang golongan yang kedua terdiri dari Imam Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri berpendapat niat bukan termasuk rukun wudhu. Jadinya perbedaan dalam masalah ini ialah karena berbeda pendapat apakah wudhu itu termasuk muqaddimatul ibadah atau termasuk muqassidul ibadah. Yang mereka menganggap wudhu termasuk maqasidul ibadah seperti sholat, maka sudah tentu niat adalah menjadi salah satu rukunnya. Dan mereka yang menganggap wudhu hanya merupakan muqaddimatul ibadah seperti menghilangkan najis, tentunya niat tidak menjadi salah satu rukunnya. Golongan jumhur fuqaha yang menganggap niat adalah merupakan salah satu rukun wudhu dan kias. Adapun dari Al-Quran yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ayat di atas menerangkan bahwa setiap orang yang berhadas yang ingin mendirikan sholat, maka terlebih dahulu dia harus berwudu. Jadi dengan demikian, bahwa wudhu itu adalah sebagai syarat sah sholat, dan setiap syarat adalah merupakan maqasidul ibadah. Maka niat adalah menjadi salah satu rukunnya. Maka dengan demikian pula dalam berwudu yang juga termasuk maqasidul ibadah. Kemudian ada dalil dari hadis yang dikemukakan yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya hanya sahnya amal ibadah itu dengan niat dan hanya sahnya bagi setiap orang yang apa diniatkannya. Hadis di atas menerangkan bahwa setiap ibadah sah atau tidaknya tergantung ada atau tidak niat dalam mengerjakannya. Karena kalimat innama dalam bahasa Arab dinamakan adat al-khosof dan antara innama dan al-a'mal ada kata-kata yang dihilangkan adalah sihat. Dengan demikian, berarti niat itu adalah merupakan rukun ibadah. Dan lagi diterangkan bahwa setiap orang akan mendapat sesuai dengan niatnya. Dan ini berarti berlaku dalam semua bidang ibadah. Dan dalil seterusnya yang memperkuat pandangan jumhur fuqaha ialah dengan dalil kias. Dengan mengkiaskan wudhu dengan ibadah-ibadah yang lain, dalam hal ini jumhur ulama mengemukakan dua bentuk kias. Yang pertama, mereka kiaskan wudhu dengan tayamum, yang keduanya termasuk jenis bersuci dari hadas dan juga sebagai maqasidul ibadah. Tayamum sebagai pokok kias telah disepakati bahwa niat adalah menjadi salah satu rukunnya. Maka demikian, wudhu menjadi cabang kias. Yang kedua, mereka kiaskan wudhu dengan sholat, karena keduanya sama mempunyai rukun-rukun tertentu, dan di antara rukunnya niat. Kalau sholat yang menjadi pokok kias, salah satu rukunnya niat, demikian juga wudhu yang menjadi cabang kias. Adapun dalil golongan kedua yang berpendapat niat bukan termasuk rukun wudhu adalah diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Qiyas. Dalil dari Al-Quran ialah dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, seperti yang tadi sudah dikemukakan di atas. Hanya menurut mereka bahwa ayat tersebut memerintahkan orang-orang yang berhadas apabila hendak mendirikan sembahyang. Harus berwudu terlebih dahulu, ialah membasuh muka dan tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Dari ayat tersebut menerangkan bahwa rukun wudu itu hanya 4, yang berarti niat yang tidak disebutkan dalam ayat itu bukan termasuk rukunnya. Kemudian dalil yang kedua, mereka kemukakan lagi
dengan hadis Umar bin Khattab yang juga telah kami kemukakan sebagai dalil jumhur. Hanya pengertian hadis itu menurut mereka bahwa dengan kata-kata yang dihilangkan antara innama dan amal adalah tamat. Dengan demikian itu dengan niat. Pengertian ini menunjukkan niat hanya menyempurnakan ibadah, bukan berarti kalau wudhu dikerjakan tanpa niat, wudhu itu menjadi tidak sah, tapi hanya kurang sempurna saja. Kemudian dari yang ketiga mereka kemukakan untuk memperkuat pendapat mereka yang mengemukakan dalil kias yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, wudhu dikiaskan dengan menghilangkan najis, karena keduanya perbuatan bersuci yang menjadi syarat sah sholat. Kalau menghilangkan najis tidak diperlukan niat, maka tentunya dalam berwudhu juga tidak diperlukan niat. Kemudian yang kedua, wudhu dikiaskan dengan menutup aurat dalam sholat. Yang keduanya juga menjadi syarat sah sholat. Dalam menutup aurat tidak diperlukan niat, demikian juga dalam berwudhu. Wudhu dikiaskan dengan mandi wajib bagi perempuan kitabiyah. Dikatakan bahwa para fuqaha berpendapat seorang perempuan kitabiyah apabila telah berhenti darah haidnya dan telah mandi, barulah halal bagi suaminya beragama Islam menyetubuinya. Jadi syarat halalnya perempuan tadi apabila telah mandi, sedang niat dalam mandi bagi perempuan kitabiyah dianggap tidak sah, karena niat itu baru dianggap sah apabila meniatkan itu orang Islam. Tetapi ternyata dalam masalah ini yang berniat itu bukan orang Islam, yang berarti niat bukan rukun mandi dan demikian juga bukan rukun wudhu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Nisa Nur Aulia belum bergabung nih. Sudah. Maaf. Ayo Nisa Nur. Dilanjut Nisa. Iya, Bang. Adapun dalil golongan kedua atau minoritas yang amal ibadah, bahkan yang maksud keikhlasan di situ dengan niat. Jadi dengan demikian, ayat tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk memperkuat pendapat yang menyatakan niat menjadi rukun wudhu. Kritik ini pun dijawab oleh golongan pertama sebagai ibadah kalau tidak disertai dengan niat dan keikhlasan kepada Allah. Dan wudhu yang dimaksud sebagai syarat sah sembahyang tentunya termasuk dalam arti ibadah yang harus disertai adanya niat. Karena ia termasuk sebagai ibadah yang terkandung dalam pengertian ayat di atas. Dalam syarah muhazab diterangkan bahwa wudhu adalah merupakan sebagian iman, sedang iman itu ibadah. Dengan demikian dapatlah dikatakan wudhu adalah ibadah dan niat menjadi salah satu rukunnya. Alasan ini diperkuat lagi dengan satu hadis yang berbunyi la takbil salata baghiru taharah. Artinya tidak diterima sholat tanpa suci. Hadis riwayat Muslim, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Yang dimaksud dengan suci dalam hadis ini ialah wudhu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kebersihan dalam hadis Abu Malik di atas adalah wudhu. Mengenai kias yang menjadi dalil golongan pertama, dikatakan kias yang demikian dinamakan kias ma'i farid, yang artinya pokok dan cabang kias jauh berbeda, dan kias seperti ini telah disepakati oleh para fuqaha tidak dapat dijadikan dalil. Di samping itu dikatakan bahwa kias wudhu dengan tayamum dinamakan kias fasid, yang juga tidak dapat dijadikan dalil. Dikata demikian karena tayamum yang menjadi
Pokok kias dalilnya kemudian dari turun dalil wajib wudu yang menjadi cabang kias. Karena itu dapat dikatakan wudu yang menjadi cabang kias tidak mempunyai dalil. Begitu juga mengenai kritik yang mengatakan bahwa kias wudu dengan sholat adalah kias ma'al farik. Karena wudu dan sholat adalah dua perbuatan yang berbeda. Wudu hanya merupakan muqaddimatul ibadah, sedangkan sholat adalah maqasyidul ibadah. Selain itu, wudu juga terkadang dianggap ibadah dan terkadang tidak dapat dianggap sebagai ibadah. Adapun dalil yang memperkuat pendapat pertama yang mengatakan cukup menyapu sebagian kepala saja diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga buah hadis di atas memberikan pengertian bahwa cukup menyapu kepala dengan menyapu sebagian kepala saja dan untuk lebih sempurna dengan menyapu di atas sorban. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanya? Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan nggak? Pak Dinilnya mungkin masih belum bisa bergabung karena masih di perjalanan. Bacanya dipotong-potong jauh-jauh. Silakan, ada pertanyaan kah dari teman-teman kelas 6 C terkait dari yang tadi disampaikan saudari Salsabila Syahrani dan Nisa Nur Aulia Rahmat. Nisa bisa diaktifkan, Nisa, untuk videonya sebagai pemakalah. Nah, sip. Lagi kerja? Belum diaktifkan? Bisa di-unmute dulu. Enggak. Lagi di rumah teman. Di rumah teman mulu nih kayaknya. Pulang dari tugas tadi. Ya udah. Silaturahmi bagus. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau bertanya ke pemakalah Salsabila Manisa ya. Fitri mau tanya kali, Fitri? Ntar aja Bang, belakangan. Atau Nidaul Hasanah? Ini kan terkait perbedaan di ucapan niat ya. Apakah niat sebagai rukun atau enggak? Jadi pembahasan ibadah muqaronah yang sedang dibahas ini. Nah, kedua-duanya baik para ulama yang tadi jumhur pertama maupun yang minoritas, sama mereka dalilnya pertama Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6, kemudian juga hadis yang tadi Umar bin Khattab
Nah, yang mau saya tanyakan terkait tadi di hadis yang Umar bin Khattab. Untuk golongan pertama, di situ dikatakan ada kalimat yang dihilangkan, kalimat sohat, ya kan? Sahnya, gitu. Sedangkan di pendapat yang minoritas itu, ada kalimat yang dihilangkan antara innama, ada yang dihilangkan, kemudian al-a'mal, itu tamat, gitu. Penyempurnaan. Nah, yang mau saya tanyakan ini, pendapat dari sohat dan tamat itu yang dihilangkan itu, sehingga hasilnya berbeda gitu, pendapat para tokoh atau agama pada saat itu, baik yang ini sebagai sahnya termasuk rukun, yang satu lagi ternyata hanya kesempurnaan, ya menyempurnakan, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa gitu. Nah itu, mereka mengambil pendapat dari mana tuh? Kalau boleh tahu mungkin ada, alasan dasar atau sejarahnya terkait mereka mengambil shohat maupun tamat gitu. Gimana? Kira-kira poinnya dapat nggak? Oke, Salsabila, makasih. Nah, mungkin dari pemakalah sudah mencari sumber duluan terkait itu, perbedaan bisa shohat dan tamat. Mungkin Rasulullah pernah menyampaikan atau ada hal-hal lain gitu, literasi lain. Makasih. Teman-teman ada yang bisa menjawab?
pemakalah di kolom chat ada pertanyaan ini juga dari Putri Novianti. Bisa dicek Pak Sabila dan Nisa. Nisa Nur Aulianya mana nih? Tes. Ya, masuk. Baik, saya mau coba jawab pertanyaannya Putri Novianti. Niat itu kan adanya di dalam hati ya. Sedangkan hukum lafalkannya melalui lisan. Jadi kalau menurut saya niat itu nggak harus dilafalkan. Jadi bisa di dalam hati aja. Maaf ya, maaf tadi keluar Kemudian sendiri. kalau iya nggak apa-apa. Kemudian kalau misalkan
apa tadi? Apakah kalau misalnya kita lupa niat itu harus diulang atau tidak ibadahnya gitu. Kalau menurut saya itu nggak harus diulang sih. Menurut saya sah-sah aja gitu. Mungkin ada jawaban dari teman-teman lain yang ingin menambahkan. Atau dari Nisa boleh. Iya, iya, nih. Jadi kan tadi Bang Salman nanya, kenapa setiap dalil itu beda-beda gitu ya, doanya gitu kan. Maaf, Itu udah ya. Perbedaan mazhab, Bang. Jadinya tergantung mazhab itu, misalnya mazhab yang dari Syafi'i itu sebentar. Jadi itu intinya gini, itu memang udah perbedaan mazhabnya gitu. Jadi setiap doa beda itu apa ya? Apa sih intinya? Ya, makasih Nisa Nur Aulia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau mau ditambah pertanyaan atau dilengkapi boleh. Tadi Nisa ada tambahan nggak dari pertanyaan Putri Novianti? Apa tuh Bang? Maaf. Itu di kolom chat, coba dilihat kolom chat Zoom. Tadi Salsabila sudah dijawab, mungkin mau dilengkapi. Nggak ada Bang, tadi kan aku keluar tadi. Keluar sendiri soalnya. Udah nih, cukup. Kalau cukup berarti kita selesai. Kalau memang nggak ada ini lagi. Gimana Mbak Khairunisa? Gimana teman-teman? Udah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaannya Mas Salman tadi apa? Salman, pertanyaannya coba diulang. Ya, itu terkait di dalam teks yang dikirimkan. Baik jumhur ulama maupun minoritas, kedua-duanya sama ya dalilnya, yaitu terkait yang niat disampaikan oleh Umar bin Khattab itu. Innamal a'malu binniyah. Namun perbedaannya itu di antara innama dan al-a'mal. Ada yang jumhur ulama itu di sohaj, ya. Kemudian sedangkan minoritasnya itu dia di tamat penyempurnaan. Gitu. Nah itu sumber keduanya mungkin itu dasarnya gimana gitu, sehingga yang satu berpendapat sohaj, sedangkan yang satu lagi berpendapat dengan tamat gitu sebagai kesempurnaannya aja, sedangkan yang satu sebagai sahnya. Ya, ringkasnya seperti itu. Pak Muiz, kasih. Kalau sah, saya pemahaman sohat maupun tamat
itu kan pemahaman para ulama ya. Artinya redaksinya kan innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Oke. Yang kita bahas pertama innama. Kenapa bisa keluar penafsiran sohat dan tamat? Itu keluar dari innama pertama. Apa itu innama? Innama adalah adat hasr. Kalau ditulis itu hasr ya. La ala syawab adat hasr. Bukan hasr yang tertulis. La ala syawab ya. Adat hasr ini adalah adat meringkas. Oke, yang sampean pahami dulu, adat hasr itu adalah adat meringkas. Jadi tidak bisa, bahasa meringkas itu kalau tidak ada itu tidak bisa gitu. Akhirnya berdasarkan argumen masing-masing berangkat dari redaksi innama tadi, mereka menyimpulkan innama di sini larinya ke sohat. Artinya kalau sohat ini artinya mutlak. Mutlak artinya kalau tidak ada itu tidak bisa. Tapi kalau sebagian ulama tadi sebagai minoritas itu rujukannya pada maknanya tamat. Kalau tamat berarti kan tetap sah walaupun tidak sempurna. Paham ya? Argumen mereka dari mana? Yang sesuai dijelaskan tadi di masing-masing tadi. Nah, kalau yang mereka redaksinya dari pemahaman innama itu larinya ke tamat, maka redaksinya dijelaskan tadi di bawahnya tadi. Kalau yang sohat yang tadi dijelaskan tadi, dua-duanya sama. Jadi, tapi jumhur ulama atau aksarul ulama, kebanyakan ulama mengatakan sohat. Jadi tetap kalau ibadah itu tidak ada niat, maka tidak sah. Tapi yang mengatakan tamat itu tetap sah tapi tidak sempurna. Itu saja. Monggo yang lain. Ya, Pak Muiz, makasih. Cuman maaf sedikit dilanjut ya Pak Muiz ya. Terkait dengan sejarahnya juga terkadang kan dalam sebuah hadis mungkin ada sebabnya gitu. Maksudnya innamal a'malu di situ apakah kisah ketika turunnya itu lebih kepada sahnya atau kesempurnaan gitu. Mungkin itu kan bisa menjadi dasar ketika Rasulullah itu adanya hadis itu. Mungkin boleh itu lebih punya gambaran ya, sampean coba kita sempurnakan hadis itu ya, itu kan potongan hadis. Ini saya sempurnakan hadis innamal a'malu binniyat ini, sampean bisa di Google juga kalau bisa baca. An Amir Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oke. Terus ada lanjutannya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Oke. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au ra'atin yungkihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Jadi hadis ini untuk lengkapnya itu turun pada peristiwa hijrah. Jadi siapa yang hijrah memang karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Artinya orientasinya akhirat. Tapi barang siapa yang orientasinya itu dunia, maka dia akan mendapatkannya. Yusibuha, awi mro'atin, atau mau cari pasangan karena jomblo di Mekah enggak payu-payu gitu. Wah, hijrah yang Jakarta ben payu katakan. Hijrah Madinah. Payu. Tapi tidak apa-apa, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan tadi. Itu lengkap hadisnya seperti itu. Jadi berangkat dari sini kan potongan ya. Akhirnya ini jadi sebuah landasan hukum para ulama untuk menafsirkan. Akhirnya timbul perbedaan, oh itu mutlak. Mutlak maknanya sohat, berarti tergantung niatnya, segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi ada mengatakan, ini qalil ulama ya mengatakan
Enggak, itu hanya sekedar penyempurna saja. Tapi secara yang masuk akal tetap yang jumhur ulama. Jumhur ulama. Kenapa begini? Kalau niat itu tidak menjadikan logika aja ya. Salah satu tujuannya itu apa? Kenapa harus muqaranah? Karena litafarruqi bainal ibadah wal adah. Niat tujuannya adalah untuk membedakan antara yang mana ibadah, yang mana olahraga. Alias ada. Jadi tujuannya niat bikin. Kalau tidak ada niat, contoh, sampean sholat tidak ada niat atau wudhu tidak ada. Seperti yang kita, makanya pas waktu mereka mengatakan di sini ada dalil mengatakan bahwasanya wudhu itu dikiaskan untuk izalatun najasa, maka tidak cocok karena kiasnya tidak sama. Karena wudhu itu adalah suatu amal tertentu, amal mukhassasah biniyatin mukhassas. Jadi amal-amal tertentu yang tata caranya juga tertentu. Dan terus dikiaskan dengan menghilangkan najasa. Najasa itu kan tidak harus biniyah. Maka kiasnya udah tidak cocok. Itu salah satu alasan kenapa jumhur ulama tidak pakai kias gitu. Yang qoli ulama menggunakan kias itu dengan landasan itu tamat, mereka menafsirkan innama adat hasr itu larinya ke tamat yang mengatakan salah satu ilatnya atau alasannya itu mengatakan apa namanya dengan mengkiaskan wudhu dengan izalatun najasah, tidak harus niat, tapi dari lihat kiasnya aja nggak cocok karena wudhu ibadah mukhassasah dengan niat tertentu, dengan tata cara tertentu. Kalau najis kan enggak. Nah, itu. Monggo yang lain. Ya, makasih Pak Muiz. Teman-teman juga bisa dibaca ya dengan seksama apa yang tadi sudah di pemakalah sampaikan. Di situ juga sudah sangat jelas untuk pandangan-pandangannya gitu dari keduanya. Namun tadi mungkin catatan di akhir belum disampaikan juga itu terkait lebih kuatnya itu di makalah itu ada, itu bisa disampaikan seharusnya gitu tadi oleh pemakalah. Gimana? Ada lagi? Makasih Pak Muiz. Tadi Putri Novianti sudah dijawab, mungkin bisa ditanggapi cukup atau kurang, ambah atau jawabannya apa tadi, Putri Novianti? Pertanyaan Putri Novianti tadi, kalau sholat atau ibadah enggak lupa pakai niat, siapa enggak gitu ya? Kalau di pertanyaan sih kebetulan lupa gitu. Dan kalau kebetulan lupa, apakah tidak sah atau kurang sempurna? Terus jawabannya apa? Kalau kebetulan lupa. Jawabannya apa? Tadi sih pemakalah jawabnya sah aja katanya. Sah berarti dia menurut ala qalilil ulama, berarti bukan ala jumhuril ulama. Paham ya? Jadi menurut yang mengikuti madhabnya sebagian kecil ulama. Kalau yang mengikuti jumhuril ulama, ya tidak sah. Saya kasih logika saya begini ya, saya logikan. Ada jumhuril ulama dan qalilil ulama. Ada uang 10 juta, ini sama-sama uang. Dan ada uang 10.000. Sampean pilih yang mana Mbak Khairunisa? 10 juta dan 10.000. Mbak Khairunisa pilih mana? Halo. Mbak Khairunisa. Pilih mana? Atau Mas Salman ada uang 10 juta. Sama uang 10.000, sampai pilih mana? Saya masih berakal, saya yang 10 juta. Anda waras. Anda waras. Begitu juga kita memandang ulama. Pilih yang jumhur. Kalau Anda waras, otaknya pilih yang jumhur. Tapi kita tidak menafikan orang yang milih tidak jumhur. Tetap boleh. Tapi kalau orang waras, pilih 10 juta, 10.000, pilih mana? 10.000 juga bisa buat jajan, 10 juta juga bisa buat jajan. Orang waras pilih mana? 10 juta sama 10.000.
juta. 10 juta toh. Bukan berarti kita mengatakan yang pilih 10.000 itu salah, enggak, tetap benar. Cuma bagaimanapun bagi kita harus memilih jumhurul ulama. Itu kalau kotak kita waras, jangan hanya sekedar, oh ini sekedar jumhur, ini enggak jumhur, bukan begitu. Logikanya 10 juta dengan 10.000 sama-sama uang, pilih mana kalau orang waras? Wah, enggak, saya 10.000, ya monggo mau, enggak salah, tapi sama otaknya agak mencelek kan gitu. Ya tetap yang jadi pegangan adalah jumhurul ulama. Karena kenyataan kebanyakan yang berpendapat bahwasanya niatnya itu bukan merupakan rukun dan niat, prakteknya itu ibadahnya sembrono semuanya. Sembrono semuanya. Allahu Akbar. Sholat sudah jelas. Ujuk-ujuk. Sholat Allahu Akbar. Niatnya tidak ada. Kalau kan muqaranatul niat, indal madhabil arba kan Allah. Jadi muqaranah niat. Niat adalah muqaranatul qasdul fi'li, qasdul qalbi muqaranah bil fi'li, ya kan? Jadi sengajanya hati berbarengan dengan awal tindakan. Itu kan niat dalam definisi fikih. Lah, kalau kita kenyataan di lapangan banyak yang tidak menggunakan kaidah itu, yang ikut mengatakan tidak wajib itu sembahyangnya sembrono, wudhunya sembrono, semua serba sembrono. Prakteknya di mana? Di mana-mana. Orang yang mengikuti mazhab itu. Enggak salah. Tapi kan ya itu 10 juta sama 10.000 sampai di mana? Kita tidak pernah menyalahkan yang pilih 10.000. Monggo mawon, tapi saya lebih 10 juta. Oh, saya lebih suka uang, artinya lebih milih yang otak waras. Monggo mawon. Monggo yang lain. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan. Enggak ada suaranya Putri Novianti. Ya unmute dulu, boleh. Ya, Pak Muiz, terkait tadi kalau dari pertanyaan kan kalau kebetulan lupa gitu. Berarti ini kalau saya memahaminya enggak secara rutinitas sekali-sekali. Ya, kalau kebetulan lupa. Tapi di sisi lain memang terkadang yang pernah saya pahami gitu ya, pelafalan itu kan untuk niat itu ada yang kayak contoh gini, kita mau megang teko sama gelas, kira-kira udah jelas kan kemungkinan sudah pasti kita mau minum gitu. Ketika megang teko dan gelas itu secara nggak langsung kita niat mau minum gitu. Terkadang nggak pakai diucapin lagi, saya mau minum gitu kan. Saya langsung dituangin itu secara langsung gitu. Makanya kalau dari pertanyaan ini saya agak, kalau lupa kan pasti ketika kita melakukan sesuatu pasti kita udah terbesit dalam hati tuh apa yang mau kita lakukan gitu. Ya, memang ada hal-hal yang tidak diucapkan secara langsung ya, secara zahirnya, secara ucapan. Namun sudah secara langsung memang lebih afdol, memang jumhur ulama itu lebih mengutamakan dilafalkan. Tuh, sepemahaman saya seperti itu. Analogi yang saya gambarkan tadi itulah salah satu alasan ulama yang tidak jumhur. Iya. Yang menganalikan seperti itu. Yang tidak jumhur seperti itu. Tapi kiasnya kan beda. Hanya begini, kan wudhu kan ibadah yang tertentu dengan cara tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat. Beda dengan memegang teko ataupun menghilangkan najis, kan ibadah yang tidak ditentukan tata caranya oleh syariat. Maka kiasnya saja udah bagi hukum kias itu tidak masuk. Paham? Kan ada akamul kias, kalau tidak salah 4 antara musyabbah, magas dan sebagainya. Saya melihat ada kias sudah berapa. Itu untuk pengkiasan seperti itu saja udah tidak bisa. Wudhu dengan dikiaskan izalatun najasnya tidak bisa, karena sama dengan izalatun najasah, katakan memegang teko. Itu kan bukan ibadah yang sudah ditentukan caranya, toh. Tapi kalau wudhu adalah ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, maka wajib pakai niat. Tapi kalau ibadah yang tidak diwajibkan, tidak ditentukan tata caranya, bukan tidak wajib niat. Maaf, saya nggak mengatakan tidak niat ya. Maksudnya di sini perbedaannya di niat, tapi nggak secara langsung gitu.
kalau saya sepaham saya kalau nggak niat tapi nggak dilafalkan. gimana Putri? Kalau kita bahas talafut niat itu beda lagi bahasanya. Talafutnya itu kan keterkaitan dengan yang teko tadi, Pak Muiz, maaf. Keterkaitan dengan teko tadi secara nggak langsung itu sepemahaman saya seperti itu. Ya. Dan itu betul. Itu memang alasan ulama yang tidak jumhur itu memang seperti itulah. Kenapa kita harus pakai niat? Kalau kita sudah tahu akan melakukan sesuatu kok pakai niat segala, kok pakai qasdul qalbi segala. Masuk akal kan? Masuk akal kan? Nah, kenapa harus ketemu saya niat minum lillahi ta'ala? Kan tidak masuk akal bagi mereka lah ya. Tapi ini yang mengatakan jumhur ulama, tidak bisa, harus pakai niat. Kenapa? Karena ini ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Kalau tidak pakai niat, maka itu akhirnya kesannya bukan ibadah. Kesannya ada. Maksudnya ini dua pendapat yang memang tidak harus dikompromikan. Enggak. Silakan Anda milih. Makanya ada istilahnya, ada istilah jumhur, ada istilah tidak jumhur. Paham? Makanya jumhur itu pendapatnya lebih kuat daripada yang tidak jumhur. Karena dari segi analoginya saya sudah tidak masuk untuk mengkiaskan itu. Paham ya? Ya, siap. Silakan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada tanggapan. Kalau kurang paham tidak apa-apa. Ayo kita belajar bareng gitu loh. Memang agak ribet, bahas ini agak ribet memang. Tapi tidak apa-apa. Karena praktek di lapangan banyak yang sembrono masalahnya. Sok-sokan ikut mazhab yang tidak mewajibkan niat, langsung sholat Allahu Akbar atau wudhu dan sebagainya. Pak Muiz, kalau yang dia ikut jumhur ulama nih, ikut jumhur, tapi kan dia nggak sengaja gitu lupa, jadi dia tuh ngulang lagi apa gimana? Batal sama ikut jumhur ya Pak. Ngulang lagi. Kalau ingetnya baru udah di tengah-tengah nih, pas basuh tangan baru inget tuh. Dia ikut jumhur tapi dia lupa juga. Kalau ikut jumhur berarti kan tidak sah. Kalau ikut jumhur kan tidak sah karena jumhur mengatakan innama itu adat hasr yang maknanya sohat. Pengertiannya sohat. Tapi yang tidak jumhur innama pengertiannya tidak sohat tapi tamat. Monggo itu dari WA sampai itu tadi Pak Jinil, monggo dibaca dulu. Mas Salman. Oke, hadir. Ya. Itu Pak Dinil itu. Pak Dinil terkunci itu. Pak Dinil. Ask to unmute. Ask. Tadi Putri nanya apa ya? Gimana Ustadz? Udah bisa belum Ustadz? Saya udah coba ask to start video, ask to unmute. Saya juga jadiin CEO host, nggak bisa juga. Nah, sudah. Assalamualaikum Ustadz. Udah bisa Ustadz? Tadi teman-teman ada yang kendalanya sama kan? Dah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah terdengar? Halo? Dengar, Ya, Ustaz. terdengar, Ya, Ustaz. dengar Ustaz. Tes, apakah suara saya masuk? Jelas, Ustaz, jelas. Ayo, mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sorry nih saya belum bisa gabung dari awal ya. Lagi di jalan terus nah ini lagi singgah di salah satu kafe. Diskusinya udah berkembang ya. Teman-teman ya tentang niat kan hari ini ya. Ya Ustaz. Terdengar berisik nggak suara saya, Salman? Berisik ya? Sedikit, Ustaz. Ya. Benar. Pak Naga, terdengar nggak suara saya, Pak? Terdengar, Ustaz, jelas. Oke, baik ya. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Nisa dan kawan-kawan serta pemakala yang hadir pada hari ini dan teman-teman yang berdiskusi pada kesempatan hari ini. Nanti saya minta tolong kepada Nisa untuk melaporkan ya yang aktif berdiskusi hari ini. Tadi terakhir saya sempat dengarkan nih Mas Muiz ya menyampaikan dengan berapi-api seperti biasa. Sebelumnya saya nggak tahu yang siapa yang menyampaikan sebelumnya karena memang masih di kereta bawah tanah tadi ini. Baru muncul. Ya, coba tanya. Ter-unmute, Ustaz. Ya, lagi ngobrol lama itunya, Pak. Sebentar ya. Sebentar. Baik ya. Duh. Nggak nyaman banget ya. Baik teman-teman semuanya, sedikit aja saya sampaikan ya sebagai pelengkap nih. Ya benar-benar. Gini ya teman-teman semuanya terkait tentang niat. Setelah kalau kita baca di buku makalah itu dan tadi beberapa diskusi teman-teman semuanya, memang kalau masalah niat ini selalu dipertentangkan ya, perdebatan. Terlebih nanti juga niat itu bukan sekedar apakah masuk rukun atau syarat dalam ibadah, tapi apakah misalkan dalam kegiatan, misalkan apakah itu dilafazkan atau tidak. Contoh seperti berpuasa bulan Ramadan. Apakah berniat puasa bulan Ramadan itu dilafazkan seperti yang sering kita dengar di masjid-masjid itu, nawaitu somogodin itu tengah malam-malam selepas sholat tarawih atau pas ada mengumandangkan. Karena beberapa kali pernah di kampung saya gitu seperti itu ya. Jadi di masjid itu dikomandoi. Kalau di kampung saya itu mereka sebelum sholat subuh. Jadi setiap sebelum sholat subuh ada dipakai bopon di harimannya itu. Saat itu bacakan setiap sebelum sholat subuh. Artinya ketika masyarakat itu sudah makan sama, maka langsung dikumandangkan tuh, seperti azan lah gitu. Saya nggak pernah dengar itu di mana ya, di Jakarta saya nggak pernah dengar. Yang saya pernah tahu, yang pernah saya tahu itu pas sholat tarawih itu ada. Nah,
atau juga pada pelafasan niat. Mungkin ada di antara kita ketika berniat mau sholat itu, ada yang sampai mengulang berkali-kali. Allah, pas mengucapkan Allahu Akbar, katanya ada yang belum nyambung nih, belum kena di hati. Jadi pas mengangkat tangan Allahu Akbar, pas mau bersandar ke dada gitu, belum kena, ulangi lagi niatnya. Atau ada yang cepat nih kayak Pak Naga, udah langsung aja, langsung takbir langsung bisa. Khawatirnya pas jadi imam, orang kan udah panjang itu kan, Allah. Yang makmum belakang kan, jadi nggak ini? Jadi nggak nih? Kayak, jadi nggak nih? Jadi dalam pelafasan juga mengeri, ya gitu yang menunggu. Khususnya di Turki ini nggak seperti itu. Jadi di Turki ini, kalau mereka mau berniat sholat itu, mereka langsung antara imam dan makmum itu mengangkat tangannya itu sama-sama udah nempel di daun telinganya. Jadi saya sulit membedakan mana yang duluan imam atau makmum. Nah, belum lagi kita bicara niat itu bagaimana kan gitu ya. Ini saya berikan contoh sedikit bahwa dalam pemaknaan niat ini juga bukan sekedar pada ini bagian dari syarat atau rukun. Namun terkadang implementasinya juga kadang itu berbeda-beda, beragam. Kalau teman-teman kurang percaya nanti, teman-teman bisa hijrah ke beberapa masjid-masjid, perhatikan cara orang dalam sholat. Itu ada yang langsung cepat, ada yang lama. Ada yang langsung singkat sekali, ada yang itu bisa berkali-kali. Jadi, perkara niat ini memang sudah jadi perdebatan ya, pertentangan bagi kita. Namun perlu kita garis bawahi bahwa niat itu kan adalah pekerjaan hati. Benar ya, teman-teman ya? Niat itu adalah pekerjaan hati. Dan itu disertakan kadang dengan pelafasan oleh lidah, kadang pun tidak. Jadi misalkan nih, saya mau mengajar, kan tidak perlu saya berniat. Dengan ini, saya berniat mengajar kelas C karena Allah Ta'ala. Kan enggak kan? Langsung saja ketika saya ucap Assalamualaikum, berarti saya berniat. Nah, oke, kalau teman-teman menganggap itu kan kalau ibadah sosial Pak Dinil. Gimana kalau sholat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Masing-masing kita bisa berargumentasi tentang niat ini ya. Kalau saya sih pribadi dulu sempat membacakan bahasa Indonesia, misalkan berniat. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ya, pakai Indonesia. Ada yang membahasa Arab. Ada yang lantur semua seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kalau dalam buku teks yang kita baca itu dia mencontohkan tentang berwudu ya? Apakah niat berwudu itu sebagai sebagai salah satu rukun sah wudu atau tidak? Jadi kalau boleh saya berkesimpulan di sini bahwa kalau kita berbicara tentang niat, maka itu berbicara tentang pekerjaan hati. Apakah itu bagian dari rukun atau tidak? Menurut saya itu sebuah keharusan yang harus kita ingat kesadaran diri. Sebab begini, pekerjaan itu bisa bernilai baik ketika itu dinilai dengan kesadaran hati untuk mengerjakannya. Sebagai contoh teman-teman, misal lagi jalan, tahu uang kita terjatuh, langsung kita bilang, sudahlah, kita infakkan aja, sudahlah, biarkan aja. Kalau guru saya bilang, itu bukan infak. Kalau guru saya bilang, kenapa? Karena dari awal tidak ada uang itu diniatkan untuk menyedekahkan, tapi dia jatuh karena eksiden.
Jadi dia itu sebagai ya udahlah ikhlaskan aja, betul ikhlaskan. Tapi kalau ya udahlah mudah-mudahan di pahala saya, kalau kata guru saya kurang tepat. Jadi kalau kita mau kehilangan duit 5.000, ya dari awal kita udah bilang kita mau berniat untuk ibadah, untuk bersedekah. Teman-teman semuanya, saya nggak tahu apakah ini melang kajian teman-teman semuanya telah berdiskusi. Namun tambahan itu bisa saya sampaikan. Karena itulah pekerjaan hati. Dan semuanya perlu berniat. Dan dalam paparan saya seperti ini, dalam pemahaman saya, berniat itu sudah berpahala bagi saya. Jadi kalau kita misalkan sholat tahajud itu berpahala. Nah, ketika kita niatkan, maka juga berdapat pahala. Tapi ketika kita sudah niat sebelum tidur nih, nanti bangun tidur mau sholat tahajud, ternyata kebablasan sampai subuh. Niatnya sudah terhitung kebaikan. Nah, jadi niat dalam kebaikan itu sudah terhitung pahala. Tapi kalau niat dalam keburukan belum terhitung dosa. Misalkan saya ini mau lempar jambu nih, lempar mangga, ambil mangga orang. Ternyata pada saat itu rumahnya dijaga orang, rame. Nggak jadi niatnya terkabulkan. Jadi belum terhitung dosa. Nah, kalau pahala, kalau niat baik sudah terhitung. Terhitung kebaikan. Kenapa? Karena niatnya sudah baik. Saya kira itu sebagai pelengkap. Saya kira ini nggak lengkap. Mungkin nanti akan saya sempurnakan nanti di pertemuan selanjutnya. Karena masih satu teks ya, satu pembahasan tentang muqaran di sini, tentang kaitan persamaan ayat dan sebagainya, perbandingan ini. Mudah-mudahan nanti ada di lain waktu, di pekan depan nanti saya sempurnakan penjelasan saya ini. Karena saya minta maaf tidak bisa mengikuti dari awal. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ya kepada pembuka acara. Demikian dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa pemakalah dilanjut kalimat kesimpulan, kemudian penutup. Mana pemakalah? Baik. Iya, tadi sudah dilengkapi oleh dosen kita. Mungkin cukupnya dari kelompok 10. Lebihnya kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu. Satu. Oh ya, baik.